Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hasan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk pada hadis yang ke-26 ya. Hadis yang baru. Babus sabri. Pada bab tentang kesabaran, halaman 22 ya. Ya, yang ke-26. Wa an Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansor sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum ya. Dari Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan bahwasanya manusia minal ansor bahwasanya manusia dari ansor sa'alu Rasulullah meminta kepada Rasulullah ya, jadi sahabat ansor meminta kepada Rasulullah SAW. Fa'atahum, maka beliau memberikan mereka. Summa sa'aluhu fa'atahum, lalu ya mereka meminta lagi. Summa sa'aluhu, lalu beliau meminta lagi kepada Nabi. Fa'atahum ya, maka Nabi memberi mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai habis ya. Hatta nafida ma indahu, sampai habis ya, semua yang ada di Nabi ya. Sampai habis semua yang dimiliki oleh Nabi habis, diminta oleh orang-orang Ansor. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka. Nabi berkata kepada mereka, hina anfaqo, ketika beliau berinfak, beliau menginfakkan. Hina anfaqo kulla syai'in biyadi, ketika beliau menginfakkan segala sesuatunya dari tangan beliau. Ma yakun indi, tidak ada indi di sisiku, artinya aku tidak punya lagi. Ma yakun indi min khairin, ya, sesuatu pun yang baik, maksudnya barang-barangnya sudah habis. Ma yakun
indi. Min khairin falan addakhirahu ankum, dan tidak akan aku tahan dari kalian, tidak akan aku tahan dari kalian. Wa may yasta'fif, wa may yasta'fif, barang siapa yang menginginkan kesucian, wa may yasta'fif yu'iffahullah, Allah mensucikan dia. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang meminta kesucian, maka Allah mensucikan dia. Wa may yastahni yuhnihillahu, barang siapa yang minta dicukupkan, yuhnihillahu, Allah mencukupi dia. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang minta kesabaran, barang siapa yang minta kesabaran, Allah menjadikan dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan apa yang diberi, wa ma u'tiya ahadun, dan apa yang diberi ahadun oleh seseorang, ata'an khairon, pemberian yang baik, wa ausa'a minas sabri, dan Allah akan meluaskan kesabarannya. Muttafaqun alaih. Ya, Alif sudah masuk di ruang turut belajar dari rumah. Ya, kita bahas ya. Hadis dari Abi Sa'id Sa'di ibni Malik ibni Sinan al-Khudri. Nah, beliau ini bersama dengan sahabat Ansor. Ya, beliau bersama dengan sahabat Ansor. Jadi ceritanya begini. Karena Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah ajwad, ya, sangat pemurah. Ya, kalau Abah punya keponakan itu namanya Al-Jawad, artinya pemurah. Ghulam Al-Jawad, Mas Ghulam itu namanya Ghulam Al-Jawad. Itu dulu nama itu sebenarnya namanya Mbak Tia sebenarnya. Ternyata perempuan, nggak jadi namanya Ghulam Al-Jawad, nggak jadi, disimpan sama apa nama itu. Nah, kemudian cari nama yang lain yang manis, ya, nama untuk perempuan yang tidak ada, yang belum pernah ada.
yaitu salwa atiyah. Salwa itu artinya apa? Madu, ya. Atiyah itu hadiah pemberian. Setelah dikasih nama salwa, banyak orang namanya salwa. Ya, di TV itu mulai banyak orang namanya salwa. Nah, kemudian masih disimpan untuk kalau ada adiknya lagi. 5 tahun berikutnya mau punya adik, ternyata keduluan Hulam. Tante itu, Mas nyari nama, ya udah namanya tak kasihkan Hulam. Nggak jadi nama Hulam, sehingga Ubay itu nyari lagi nama yang berikutnya. Dari kata Jawad itu dermawan, pemurah. Ya. Kalau di Mesir kemarin laposnya kuat jeneng Hulam. Hulam itu jenenge arek cilik ya. Hulam kan anak ya. Meskipun sudah tua tetap disebut sebagai Hulam. Bocah ya. Ya, tapi kalau di sini sudah biasa. Apa namanya? Enggak apa-apa nama itu. Seperti ada namanya Joko Sembong ya. Meskipun sudah nikah disebut sebagai Joko ya, Pak Joko ya. Meskipun sudah menikah. Nah, jadi dijelaskan bahwa karena Rasulullah SAW adalah ajwata bil khair, itu sangat-sangat pemurah. Maka dikatakan minar rihil mursalah. Rih itu artinya udara, angin. Minar rihil mursalah itu seperti angin yang diutus. Jadi untuk menggambarkan orang saking dermawannya, itu ungkapan bahasa Arabnya itu seperti rihil mursalah, angin yang diutus. Angin itu kira-kira ada habisnya enggak? Enggak ada habisnya. Saking jawane, saking lomane, maka Nabi ini disebut sebagai orang yang seperti minar rihil mursalah, seperti angin yang diutus. Ya. Kemudian wakana yu'ti ata'an min mala yahsyal faqr. Maka beliau memberikan memberikan semuanya orang yang minta itu bisa diberi. Nabi itu nggak pernah Nabi itu ada orang minta itu nggak diberi, itu mesti diberi. Ya. Dan beliau tidak pernah merasa takut untuk jatuh miskin. Ya, beliau tidak pernah takut untuk jatuh miskin. Ya, saking dermawannya beliau. Wa ma'a sa'ati infaqihi wa jawadihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dengan banyaknya infak dia, ya, dengan banyaknya infak dia dan kemurahan hati beliau, maka kana yurabbin nufusa, maka beliau itu sedang mendidik dirinya sendiri. Jadi ketika orang itu bersedekah, orang itu berinfak, ya, sebenarnya dia sedang mendidik dirinya. Ya, melatih dirinya. Melatih dirinya untuk apa? Untuk
alal afaf, yaitu untuk menjaga kesucian, wal istighna, ya, wal istighna, serta untuk merasa kecukupan. Wa anna ma indallahi khairun wa abqa, dan sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya. Jadi Nabi itu dijuluki sifatnya oleh orang-orang Arab, ya, karena semua yang diminta oleh orang Ansor itu diberi sampai beliau itu nggak punya apa-apa habis, itu beliau dijuluki sebagai apa? Rihul Mursala, angin yang diutus. Ya. Beliau itu seperti angin yang diutus, itu sama dengan sangat dermawan, gak medit. Kemudian apa yang diminta mesti diberi, dan beliau tidak pernah takut jatuh miskin. Bagi yang diberi, bagi yang minta, maka masalah dia selesai. Betul ya? Bagi yang memberi, yang ATM-nya itu jadi habis, dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat pelajaran, yaitu menjaga kesucian. Dia akhirnya mendapatkan iffah, yaitu apa? Orang yang menjaga kesucian. Sebab seseorang yang melepaskan hartanya di dompetnya itu dia lepas untuk orang lain, itu kalau hatinya nggak suci nggak bisa. Yang dipikir itu nyambut gawe 1 bulan, kemudian rezekinya tinggal menikmati, kemudian ada orang minta diberi, itu mestinya kepikir, wah nggak bisa lagi nih menikmati rezekinya. Tapi kalau dia kemudian ridho untuk melepaskan harta yang ada di ATM dia, ada di rumah dia, maka dia akan mendapatkan sifat yaitu apa? Azam. Apa? Iffah. Ya, apa iffah? Sikap yaitu kesucian. Kemudian yang kedua adalah istighna. Gina. Apa gina itu? Goni. Aghnia. Apa aghnia itu? Kaya. Cukup. Orang yang kaya itu adalah orang yang mampu mencukupi kebutuhan. Ya. Orang yang kaya itu adalah orang yang mampu mencukupi kebutuhan. Ya. Maka kalau kemudian dia merasa istighna, dia merasa cukup, maka dia kaya. Ya. Kalau katanya Gus Baha itu, guyonannya itu, beliau lagi ngopi di warung, ya. Pada saat sore hari, ya dompetnya mungkin isinya 20.000, sambil ngopi sambil ngerokok. Kalau Gus Baha ngerokok itu, kemudian beliau mengatakan, sakno iku wong sing bawa mobil iku riwari mobil gila, mobil apik, tapi ku cek durung soge. Ya apa disebut soge wong ya mene cek durung iso istirahat. Ya. Durung iso menikmati duwike. Cek kelayapan. Sementara mergo duit 20.000, ya dia sudah tenang, cedak sambil minum
sambil makan rokok, apa kok makan? Kopi sama rokokan. Ngopi. Iya. Kayak apa itu kalau udah minum kopi sudah dunia ini sudah seperti sudah nggak ada masalah. Ya. Ya. Sudah lupa semuanya sambil baca-baca gitu. Sambil nunggu ngantuk. So kalau harus tidur tapi belum ngantuk, nanti bangunnya jam 11. Kalau bangun jam 11 repot nanti. Karena wangi. Ya. Lebih baik tidurnya diundur supaya bangunnya bisa jam 3. Gitu. Kalau tidurnya terus sore, saya jam 11 sudah bangun. Terus nggak bisa tidur sampai subuh. Lebih baik tidurnya diundur jam 11, nanti bisa bangun jam 3. Enak. Kayak seperti ini. Karena siklusnya beda sama siklus kalian. Jadi orang itu merasa kaya kalau cukup. Ya, merasa kaya kalau cukup. Meskipun dia itu kelihatannya rumahnya megah, mobilnya banyak. Tapi kalau mentalnya itu bukan mental cukup, 700 triliun itu loh dia gelapkan. Bukan miliar, triliun. 700 triliun itu kalau dijadikan uang pecahan 100.000, dijejer ya. Dijejer dari mulai Surabaya sampai Semarang itu segitu. Dijejer 100 ribuan dari mulai jalan tol Surabaya sampai Semarang. Uang 100 ribuan ditumpuk-tumpuk itu loh. Coba. Kan 100.000 kalau satu kebak itu kan berapa senti? Itu dikalikan, ada yang menghitung begitu. Dijejer sampai Semarang itu. Baru 700 triliun. Itu dikorup sama satu orang dan masih belum cukup. Ya. Kalah sama yang punya uang 20.000 tadi sambil bisa tertawa-tawa, mentertawakan dirinya sendiri. Ngerti enggak? Orang itu baru bahagia kalau dia bisa mentertawakan dirinya sendiri. Lah apa ya aku ben kok ngono. Goblok panjangnya. Ngerti maksudnya? Lah apa ya aku ben kok ngono ya. Tertawa-tawa. Itu biasanya kalau sudah berlalu. Kalau abah ketemu sama teman abah masih kecil, iyalah apa kamu ben gitu lah apa ya? Ya gak ngerti, Kak. Nah, jadi cerita mentertawakan dirinya sendiri. Jadi kamu itu bersyukur dengan cara apa? Harus merasa cukup. Kalau kamu merasa cukup, itulah kamu orang kaya. Sangumu sakulan 100.000 cukup soge kamu. Karena sifat cukup itu ada di pikiran. Tapi kalau kemudian ngelirik kanan kiri, koncoku 200.000 aku komek 100, ikut 300 aku komek 100. Kamu selamanya mental miskin. Karena kamu tidak pernah merasa cukup. Nah, orang yang merasa cukup itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah cukupkanlah diriku. Maka caranya agar kamu itu merasa kaya, ya, bukan hartanya yang dikejar. Apa? Dalam benak kamu itu beri batasan cukup. Ngerti? Kalau kamu kemudian kaya adalah mempunyai aset sekian miliar. Kaya adalah punya rumah tingkat 3. Kaya adalah punya kendaraan 3. Satu kendaraan pribadi yang kecil, satu kendaraan keluarga untuk
keluar bersama keluarga, dan satu kendaraan barang, pickup. Itu baru disebut kaya. Dan kamu belum mempunyai itu, kamu tetap masih merasa miskin. Ya apa tidak? Tapi kalau kaya adalah ya, di mana saya memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan. Ini saya nggak butuh, ini saya juga nggak butuh, yang ini cukup. Bagi saya ini cukup. Kalau kamu sudah mempunyai perasaan cukup, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dan itu akan membuat kamu bahagia. Karena bahagia itu tidak mahal. Ya, bahagia itu ada di otak kita. Ya. Kalau nggak pernah merasa syukur, nggak pernah merasa cukup, ya, kamu terus akan menderita. Ya, jadi matamu itu digoda oleh banyak pemandangan yang kemudian membuat kamu itu punya keinginan. Ya, wis duwe sepeda motor abang, kata sepeda motor hijau, kepengin sing hijau. Itu kan sing hijau, kepengin sing kuning, dan seterusnya. Ya, kelambi ini cek akeh, bolak-balik COD ae. Ya, lama-lama kemudian wis mari kabeh situ turun oleh ping, nanti kesini oleh ping, nanti jadi apa? LGBT nanti kamu. Iya, paham ya? Jadi baju, kalau kemudian baju masih bisa dipakai, ya dipakai sampai habis, pokoknya sampai DKP. Pokoknya sudah harus disimpan, jadi gombal, baru kemudian baru. Nah, kemudian sing ketok itu sing dituku. Ya, kalau seperti itu maka kamu akan merasa cukup, hidup sederhana saja. Kamu tahu gara-gara apa negeri ini kacau? Gara-gara apa? Rakus yang dipertontonkan. Ya. Bahkan ketika kamu uangmu sendiri tidak korupsi, uangmu sendiri, ya, uangmu sendiri dari pekerjaan pertanian dari belakang rumahmu, lalu kemudian kamu makan di restoran, kamu foto, ya, kemudian kamu sebar, itu menyakitkan hati orang-orang yang sedang kelaparan. Betul apa tidak? Nggak diberi, malah diiming-iming. Ya, sudah pergi ke sana itu tawonnya. Awas. Iya. Jadi apalagi itu uangnya bukan dari harta pekerjaan, tapi dari fasilitas negara. Ya. Jadi iya, itu miliknya siapa itu? Saron itu. Berapa? Sekian miliar. 12 itu berapa miliar itu? 13 miliar. Jam tangan. Umpama apa? Jadi gedung ini sebanyak 12. Coba. Hanya di jam tangan. Jam tangan cukup yang harganya 600.000. Kalau kamu 200.000 kelasmu. Kalau apa 200.000 terlalu melas, ya. Ya kan boleh juga kan kelihatan foto. Masa harganya 200.000 itu kan kayak jamnya anak-anak. Ya.
Nanti ditanya, itu sampai anak sampai apa? Nah, gitu, ya nanti. Ya, 600.000 itu sudah cukup. Itu sudah apa namanya standar. Dan lebih awet daripada yang 200.000 nanti 1 tahun sudah ini warnanya sudah nggak jelas. Minimal warnanya itu masih tetap. Gitu. Ini 12 triliun. Oh, 12 miliar. Nah, sambil kehidupan yang serba mewah ditampakkan. Ngomong yang biasa akhirnya kemudian membuat marah se-Indonesia. Ya. Se-Indonesia itu disinggung perasaannya, akhirnya kemudian marah, dibakar semuanya. Ya. Dibakar rumahnya, dibakar gedungnya, dibakar sampai tunti. 3 orang artis yang wis nyanyi gak usah apa namanya, gak usah jadi anggota DPR misalnya, lebih aman ya. Ya, tapi budaya flexing itu budaya untuk memamerkan miliknya. Makanya kamu kalau kemudian mungkin kamu punya rezeki ya, atau orang tuamu punya rezeki, nggak perlu dipamerkan. Kalau kamu memamerkan sesuatu, kalau diminta harus dikasih. Kayak Nabi ini, Rehul Mursalah. Kamu punya rezeki banyak ya. Kemudian temanmu datang kepada kamu, ya harus kamu kasihkan. Ya, nyebar ini sekarang. Yang di Indo itu ditiru sama yang di Nepal. Bayangkan, di Nepal itu kalau yang dirampas itu bukan barang-barang apa namanya rumah, granat itu juga diambil, ya. Kemudian senapannya polisi itu diambil, bahkan polisinya itu ditangkap sama masyarakat dan ditawan, dikarak begitu. Polisinya yang dikarak begitu. Iya, menterinya ditelanjangi. Bayangkan, Indonesia ini masih baik gitu loh. Coba ada menteri kemudian ditangkap, kemudian dilorot katoke. Coba izin lah keluar dari dilorot katoke, dijunjung, dipetenteng kayak bawa aneh gitu loh, ayam begitu loh. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri itu dibawa 4 orang, dikauparak ke banyak orang, dilempar ke sungai. Hampir dilempar ke sungai, dikejar-kejar. Coba dilempari dari kanan dan kiri. Dan ada yang turut masuk ngejar-ngejar, terus masuk ke dalam apa namanya? Air. Coba kalau orang sudah marah, gara-gara apa? Sama ternyata, yaitu apa? Budaya apa? Flexing anak-anaknya, bapaknya yang kerja, anak-anaknya yang bagian ngentekno sambil pamer-pamer. Paham? Dan juga kayaknya ada di Filipina juga sama. Jadi ditiru. Memang yang jelek itu gampang ditiru. Ya. Yang jelek itu gampang ditiru. Coba Indonesia, bagus enggak ngerampas miliknya orang lain, meskipun dia salah misalnya. Enggak bagus kan? Tapi kok cepat ditiru. Yaitu yang jelek itu cepat ditiru. Kan dikipasi sama setan. Ya. Tapi pelajarannya apa? Pelajarannya hidup yang wajar, hidup yang normal. Ya, paham ya? Jangan kemudian kalian mentang-mentang punya apa namanya, punya tabungan banyak, lalu kemudian kamu pamer-pamerkan. Resikonya kalau kamu pamer-pamerkan, kamu harus memberi ketika seseorang itu meminta. Itu yang dilakukan oleh beliau Nabi. Kemudian tadi ada al-afaf, kemudian al-istighna. Kemudian wa fi hadal hadis yahki Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu anna nasan minal ansor yusamahum sa'alu Rasulullah SAW say'an minal mal fa'ta'um. Jadi hadis ini kemudian diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya manusia dari Ansor itu tidak membatasi wape dijaluk ya. Bayangkan ya, semuanya diminta, ada orang datang minta. Itu namanya kembang kita iki jeneng ngerampok jenenge. Ya, dijarah Nabi itu tapi Nabi itu ya begitu tadi reform salah tidak no kabeh. Ya, arloji tidak no. Ya. Nabi pakai arloji misalnya tidak no. Nabi apa? Ya. Tinggal baju yang dipakai yang enggak ada, itu kebacut kalau itu masih diminta ya kan? Ya. Wah, pik lambimu. Kalau jaket, wah pik jaketnya. Nah, kasih. Nah, sampai habis itu. Ini juga sebenarnya orang Ansor ini juga bangetan juga. Ya. Nabi kan dari Mekah ya. Ansor dari mana? Dari Madinah. Kan ibaratnya kan baru kenal kemarin ya, mama gitu. Tapi ya, kenapa orang mau meminta? Kenapa? Karena dia yakin akan diberi. Kon gak njaluk kok mau medit. Kon gak njaluk kok gini kalau minta ini. Betul kan? Kamu kalau ketemu sama orang pelit kira-kira berani enggak kamu minta? Hah? Daripada nanti itu ditolak dan malu lebih baik gak usah, males lah. Itu keluar sehari juga. Saya itu bertamu ke rumahnya dia itu nggak keluar belas ininya, cuma air putih. Ya. Padahal kalau di Facebook, di Instagram itu, pokoknya semua makanan dia ini. Tapi pas saya ke rumahnya, yang keluar cuma air putih. Besok sudah nggak kesana lagi. Ya, iya kan? Atau kalau kesana lagi nanti bawa bekal ya, nanti kita makan di rumahnya si fulan itu daripada nanti kita kelaparan di rumahnya itu. Nah, dan ternyata bawa bekal si fulan itu ikut makan. Oleh-olehnya itu loh dari tamunya itu loh. Yang dia makan sementara makanan yang dari dalam lemarinya itu nggak dikeluarkan. Ini kan orang yang sangat super pelit ini ya. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi pelajarannya apa? Ya, ini orang-orang Ansor ini meminta semua yang dimiliki oleh Nabi dan Nabi memberikan kepada mereka. Ya. Summa sa'aluhu fa'atahum, mereka minta lagi, diberi lagi sama Nabi. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka minta lagi dari Nabi, diberi lagi hatta nafida wantaha ma indahu minal mal, sampai selesai habis dan beliau sudah nggak punya harta lagi. Fabayanan lahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka annahu la yamna'u anhum syai'an minal mal, bahwa saya sudah nggak punya uang lagi, saya sudah nggak punya harta lagi. Kemudian yakunu indahu wayah tafidahu bihi li ghairihi, dan dia tidak punya uang untuk dia simpan dan kemudian uang itu atau harta itu diberikan kepada yang lain. Nah, kalau kita nggak bisa kayak Nabi, tapi minimal apa? Harus loman. Harus apa? Loman. Nggak boleh pelit. Ya, pelit itu sampai kemudian BAP aja masih dicari, barangkali masih ada yang bisa dimanfaatkan. Oh, ono jagung ini, kena 3W sadar jagung. Oh,
mencret, oh ono kecambahe, campur lagi nanti untuk menu lalapan pecel, supaya nggak kelihatan kan bumbunya kan mirip ya. Iya, paham? Mau seperti itu? Mau dis. Jadi jangan terlalu pelit. Jadi berbagi. Kalau kamu berbagi itu kamu sedang melatih dirimu untuk apa? Kesucian hati. Sebab orang itu tidak akan memberi kalau dia itu tidak yakin nanti akan mendapatkan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Sementara ini kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.